Jajaran Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 S. Pintuli. Rapat yang berlangsung di ruang komisi tersebut turut menghadirkan mitra kerja Komisi 2, yakni Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Adapun rapat kerja tersebut dalam rangka evaluasi program kegiatan 2018 dan membahas program kegiatan 2020. Selain itu, jajaran Komisi 2 lebih fokus membicarakan tentang eksistensi UMKM di Provinsi Gorontalo. Komisi 2 sangat mengharapkan UMKM di Provinsi Gorontalo bisa lebih maju dan terus meningkatkan produktivitasnya untuk menghasilkan produk-produk khas Gorontalo agar laris di pasaran. UMKM bisa maju dan berkembang namun butuh pembinaan dan pendampingan secara terus-menerus dari Dinas Kumperindak. Banyak potensi daerah yang layak diproduksi menjadi produk unggulan dan berkualitas ekspor seperti kopi Pinogu. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu didorong untuk memanfaatkan potensi lokal. Ditemui usai kegiatan, Ketua Komisi 2 S. Pintuli mengatakan agar pemerintah kabupaten kota dapat memfasilitasi agar retail dan minimarket dapat menjual produk UMKM. Mengingat di Gorontalo sendiri telah ada beberapa produk lokal unggulan yang saat ini terus dikembangkan seperti keripik pisang dan gula aren. Bahkan untuk gula aren sendiri sudah ada yang diekspor ke luar negeri. Kami mendorong melalui Dinas Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan yang ada di Provinsi Gorontalo mendorong agar supaya kabupaten kota itu menjual, agar supaya mereka mendorong agar supaya retail yang ada di kabupaten kota itu menjual hasil UMKM, terutama produk-produk yang ada pada industri kecil seperti keripik pisang, kemudian gula aren yang sementara sekarang dikembangkan menjadi produk unggulan daripada Dinas Koperasi dan Perindustrian, karena ini sudah ada yang melakukan ekspor ke luar negeri, tapi saya belum tahu, saya lupa tanya tadi ke negara mana tujuannya. Kemudian selain dari gula aren ada juga karao hasil kerajinan tangan, kemudian ada juga kopi, kemudian juga ada sagela. Nanti itu akan dipromosikan melalui melalui dinas-dinas atau event-event yang ada di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, anggota Komisi 2 lainnya, Yeyen Septiana Sidiki, mengatakan UMKM harus menyentuh mahasiswa agar tercipta lapangan kerja baru. Kurangnya SDM. Nah ini kan kesannya jadi pengawasan itu kurang ya, jadi hanya difokuskan pada kabupaten kota, sehingga provinsi sendiri itu tidak ada maksudnya untuk pengawasan itu sendiri juga harus bersama-sama dan harus ada pengawasan dari dua bersinergi dari kabupaten kota maupun provinsi agar tidak saling menyalahkan. Karena pemaparan Kades tadi itu bahwa ada kesalahan komunikasi sehingga malah menyalahkan ke kabupaten kota, provinsi. Ya, misalnya untuk mahasiswa Kementerian Komunikasi untuk pengembangan SDM kepada mahasiswa dan bantuan kepada mahasiswa. Kan kita tahu kalau mahasiswa ini kan begitu lulus, nah belum ada lapangan kerjanya, itu juga mungkin bisa dibantu dulu pelatihan SDM-nya atau apa. Nah, terus yang itu yang pertama. Terus yang kedua yang kami tanyakan juga ada program-program dari pemerintah itu dari kementerian itu seperti program pelatihan wirausaha UMK tentang pengetahuan dan informasi bagaimana desain produk linguis. Nah ini mereka juga harus tahu. Terus yang ketiga harus ada pendampingan untuk misalnya ke UMKM ini. Jadi mereka jangan hanya diberikan kredit terus akhirnya jadi konsumtif. Pada rapat itu juga Komisi 2 berharap agar pihak Diskumperindak memiliki inovasi mengenai pengembangan produk UMKM agar UMKM di Provinsi Gorontalo bisa bersaing.
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.